Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha Ada karena wujud artinya ada. Jangan terpandang Allah itu gaib, padahal sesungguhnya Allah itu Maha Nyata. Manusialah yang sesungguhnya gaib dan tidak ada. Tiap yang wujud bisa kita kenal karena Allah Maha Nyata. Wal awalu wal akhiru wal zahir wal batinu. Yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin Allah. Wajib kita berhakikat. Apabila orang tidak berhakikat, maka i'tikadnya ditakutkan salah. Untuk kita mengenal dan sampai bertemu Allah, haruslah berhakikat. Ma'rifat adalah pengenalan yang sempurna. Ta'alluq dia pada sir hati atau rahasia hati. Artinya mengenal wahdaniyah Allah Ta'ala, keesaannya Allah pada af'al atau perbuatan, dan keesaan Allah pada asma atau nama, dan pada sifatnya dan juga pada zat, dengan keyakinan yang penuh bahwa tidak ada yang berbuat segala sesuatu itu kecuali Allah, dan tiada yang bernama hanya Allah saja, dan juga tiada yang bersifat hanya Allah Ta'ala, dan tiada yang mawujud hanya Allah Ta'ala. Yang namanya ma'rifat itu kenal kepada Allah, mengenal Allah. Di dalam mengenal Allah ini wajib bagi kita ketika hidup. Bagaimana ingin bertemu Allah sedangkan di dunia kita tidak mengenal Allah? Nabi ketika Isra Mi'raj bertemu Tuhan, artinya Nabi bertemu Tuhan ketika masih hidup. Kita sebagai umat Rasulullah wajib mengikuti Rasulullah, mencontoh Rasulullah. Berarti kalau Nabi mengenal dan bertemu Tuhan tatkala masih hidup saat Isra Mi'raj, kita pun umatnya seharusnya bertemu Tuhan tatkala hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta hatinya di dunia ini, di akhirat pun dia pasti buta dan lebih tersesat jalannya. Artinya buta mata hatinya, tidak mengenal Tuhannya pada saat di dunia, maka ketika di akhirat akan lebih buta lagi. Dan apabila meninggal maka ruhnya akan tersesat di jalan. Karena itulah mencontoh Rasulullah itu zahir dan batin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimanakah kita mengenal Allah? Maka mengenal apa yang Allah titipkan di dalam diri kita dan apa yang Allah titipkan daripada diri kita. Yang dititipkan adalah ruh. Allah itu mempunyai nama, punya sifat dan punya kekuatan. Kemudian salah satu nama dan sifat Allah itu adalah menghidupkan dan mematikan. Maka dari itu kita tidak perlu jauh-jauh melihat tumbuhan. Kita lihat dalam diri kita ada potensi yang tumbuh. Kita bisa melihat tubuh kita dari kecil tumbuh menjadi remaja hingga menjadi dewasa, kemudian menjadi orang tua. Seperti tumbuhan kemudian setelah dewasa, dia kemudian melayu. Jadi diri kita punya kemampuan tumbuh. Dan apa kaitan tubuh ini dengan Allah? Kaitannya adalah dengan perbuatan Allah. Maka Allah mencipta kita, maka muncullah tubuh ini. Banyak orang bercerita tentang memandang alam semesta dan bertafakur adalah pengenalan. Pengenalan ini baru disebut sebagai tahap wujud dari perbuatan Allah. Kita mengenal perbuatan Allah, ma'rifatul af'al. Coba kita perhatikan untuk yang pernah punya anak dan pernah jadi anak kecil dan pernah terlahir di muka bumi.
Sebelum kita lahir, kita ada dalam ketuban yang terdapat dalam rahim ibu kita. Dan hal itu, apakah seorang ibu yang memberi makan ke dalam janin, atau ada sesuatu yang lain yang memberi makan, walaupun secara zahirnya melewati seorang ibu. Walaupun ibu makan, maka si bayi ikut makan, dan tidak ada istilah si ibu menyuapi janin di dalam dirinya. Nah, siapakah yang mengantarkan saripati makanan itu ke dalam tubuh si janin? Maka disinilah, kalau kita berpikir mendalam, bertemulah pasti ada perbuatan Allah di situ. Nah, disitulah bukti dari ma'rifatul af'al, dan terbukti bahwa rentetan ini adalah hasil perbuatan Allah yang nyata dalam proses yang terjadi di rahim ibu terhadap bayi di dalamnya dengan jelas dan nyata. Proses pertumbuhan pada manusia mulai dari bayi, tumbuh sampai dewasa, lalu menjadi tua, itu tidak bisa kita tahan. Dan hal ini adalah bukti paling kuat bahwa perbuatan Allah itu mutlak. Maka jika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menahannya. Maka Allah itu sangat absolut terhadap diri kita. Tapi kita diberi hak untuk memilih. Maka kita diberikan akal. Maka kemudian akal bisa berpikir siapa yang menggerakkan, kemudian akan mencoba untuk berkontemplasi, bisa membuat terlahir jadi anak-anak, remaja, dewasa, dan kemudian menua. Ini yang dikatakan Allah. Dengan sebutan Allah adalah pengakuan terhadap perbuatannya. Inilah yang berbunyi dalam zikir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya aku bersaksi bahwa tidak ada yang berbuat, tidak ada yang menumbuhkan, dan tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Hal ini sudah kuat, dan orang ini insya Allah kalau meninggal sudah selamat, dan insya Allah sudah selamat dia. Jadi syaratnya membacanya tidak hanya dengan lisan. Jadi zikirnya orang pada ini adalah keberadaan perbuatannya, yaitu la ilaha illallah, dengan makna tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Jadi kalau ingin merasakan kedahsyatan dari pemahaman ini, kalau berzikir la ilaha illallah, maknanya tiada yang berbuat kecuali Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memandang bukan ke tubuh ini. Lalu kemana Allah memandang? Maka Allah memandang ke dalam kolbu, ruh. Jadi kita ini punya rumah, punya mobil, dan punya emas, tapi Allah tidak akan pandang itu. Maka kemudian makhluk dengan punya banyak rumah yang luas, emas, dan sebagainya itu tidak Allah pandang. Tapi yang Allah pandang itu adalah kolbunya, merasa apa dia di dalam situ. Maka ada yang disebut ma'rifatul asma. Sedang asma itu adalah jamak dari isim yang artinya nama-nama Allah. Maka kita kalau kenal sama orang, bukan hanya fisiknya saja, tapi kita juga kenal namanya. Dan orang di dunia itu mencari nama. Coba kita lihat orang lahir dicarikan nama, di sekolah dipanggil dengan nama, nanti kalau kuliah menambah nama di belakang alias gelar. Maka di level manusia nama ini penting, apalagi di sisi Allah nama itu sangat penting. Jadi untuk mengenal Allah dengan kolbu, maka caranya adalah mengenal nama ini. Artinya sudah naik level tadi mengenal perbuatan Allah. Seperti ini pasti ada yang berbuat, pasti ada yang menumbuhkan. Maka namanya apa dan namanya siapa? Kemudian nama-nama inilah yang tertuang di dalam Asmaul Husna.